Ibnu Katsir mengakui beliau sebagai ahli pengobatan pada masanya, mempelajari dan menguasai kajian Al-Quran sejak usia 10 tahun, kemudian mempelajari dan menguasai gagasan matematika, aljabar, Euclides, dan Ptolemeus. Masyarakat pada masanya mengakui ilmunya, bahkan belajar darinya sejak berusia 16 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol ya, ngobrol dengan share, serius tapi santai. Apakah benar Ibnu Sina adalah seorang Syiah? Setahu saya dari data yang saya dapatkan terakhir iya. Dan saya sudah pernah sampaikan di salah satu ceramah saya di materi sirah. Itu kalau saya meluruskan, pernah sekali saya sebutkan nama orang ini di salah satu ceramah saya untuk saya jelaskan hiduplah mulia dengan Islam. Kalau Ibnu Sina, nama orang ini katanya bos. Oh, yang dimaksud nama orang itu Ibnu Sina tuh. Orang ini, waduh Ibnu Sina tokoh besar loh. Orang ini Tokoh ahli kedokteran bos. ya, seandainya kita bilang Mbak Holid, ini si Holid kurang sopan bos ya. Ya sih nggak apa-apa. Walaupun dia nggak memuliakan Ibnu Sina bos ya, orang ini kita nggak akan ngomong si Holid ya. Loh ini sudah ngomong bos. Lanjutlah bos. Ustadz Khalid. Iya. satu contoh perkembangan Islam di ilmu kedokteran adalah adanya Ibnu Sina. Ternyata Ibnu Sina ini memang adalah salah satu tokoh Syiah yang terkenal dan memang tidak layak untuk dijadikan sebagai contoh gitu. Dan saya sudah menarik perkataan saya itu sambil beristighfar kepada Allah karena memang itu keliru. Memang kena kedangkalan. Kita tidak perlu mengambil contoh dari Ibnu Sina. Bukan kita, Wahabi ini, Salafi. Wasabi ini tidak perlu mengambil contoh dari Ibnu Sina. Semua rujukan Itu sampai abad ke-18 itu sumber utama adalah Ibnu Sina di kitabnya Al-Qanun fit Tibb. Oh iya. Ya. Jadi kalian yang Wasabi, Wahabi Salafi, semuanya itu yang berkiprah di dunia kedokteran, silahkan keluar, silahkan out, kalian bikin ilmu sendiri. Karena Pak Khalid Basalamah ini melarang, tidak boleh mencontoh Ibnu Sina, oke? Jangan kalian berobat ke rumah sakit. Kalian harus punya rumah sakit sendiri dengan metode sistem kalian sendiri, dengan metode kalian sendiri. Mungkin hanya ruqyah saja di situ, oke? Obat apapun ruqyah, oke? Jangan ngambil dari Ibnu Sina. Waduh ya, Bos ya. Itu ya. Oke. Itu suruh buat sendiri. Yang kedua poinnya, setelah Pak Khalid Basalamah ini mengetahui bahwasanya Ibnu Sina adalah Syiah, beliau ini beristighfar pada Allah atas statement awalnya bahwasanya dia telah memuji-muji Ya, Ibnu Sina atau menokohkan Ibnu Sina. Dia merasa berdosa teman-teman. Ya Allah, astagfirullah. Tapi anehnya sampai sekarang dia nggak merasa berdosa, telah menyampaikan fardunya wudhu ada 2. Ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Pemahaman saya pada saat itu saya tidak tahu tentang siapa dia, tapi ternyata pendapat ulama-ulama banyak sekali tentang dia yang memang hidup tidak jauh dari dia di zaman Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Mereka menyebutkan tentang orang ini memang orang-orang yang tidak layak dijadikan sebagai rujukan. Oke. Ya, enggak bos, enggak bisa jadi, enggak boleh jadi rujukan, oke? Sekali lagi, enggak boleh jadi rujukan. Kalian ulama Wahabi, ulamanya, ustadznya, bos ya. Kemudian umatnya Wasabi ini, jangan ke rumah sakit. Jangan ke puskesmas, jangan ke dokter. Kemudian, apakah benar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini satu masa atau yang dekat masanya dengan Ibnu Sina? Kita cek bos ya. Ibnu Taimiyah lahir ya Rabiul Awal 661 Hijriah ya. Abad ke-6 menginjak abad ke-7, bos ya. Wafatnya 728 Hijriah. Jadi sudah masuk abad ke-7 Hijriah ya. Kemudian Ibnu Qayyim lahir
691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Jadi sama. Sama bos. Sama lah ya. Semasa Masih lah. satu kurun lah bos. Dengan Ibnu Taimiyah. Abad ke-7. Sekarang kita cari Ibnu Sina. Ibnu Sina lahirnya 370 Hijriah. Bos ya. 370 Hijriah. Wafat 427. Hidup kurun abad keempat Hijriah. Ya. Jadi selisih 3 abad. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah jauh di bawah Ibnu Sina, selisih 3 abad. Bos ya. Sekitar 3 abad. Jadi perkataan Pak Khalid Basalamah tadi nggak sah teman-teman ya, nggak sah. Yang menjelaskan tentang Ibnu Sina katanya apa? Dia mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang katanya dekat masanya dengan Ibnu Sina itu batal, tertolak secara teori, bos ya. Makanya saya kurang yakin setiap ada pertanyaan kemudian jawab secara langsung. Itu saya kurang yakin. Karena apa? Pasti di situ ada keterbatasan pengetahuan. Kalau nggak benar-benar alim, pasti banyak plesetnya. Beda dengan pengajian yang ada kitabnya, gitu loh, bos. Ya. Kita cari lagi, bos. Yang lebih dekat dengan Ibnu Sina ini siapa? Kita cari Imam Ghazali, bos ya. Biasanya kan Al Ghazali kan pernah mengkritik, bos. Mengkritik Ibnu Sina, bos ya. Imam Ghazali pernah mengkritik tentang filsafatnya, bos ya. Lahir 450 Hijriah, wafat 500. Ini masih mendekati, bos ya. Yang semasa lagi mungkin Al-Farabi, bos. Kalau Al-Farabi lahir 260, bos ya. Hijriah, wafatnya 339. Kalau Al-Farabi ini sama-sama tokoh filsafat dengan Ibnu Sina, tapi periodenya di atas Ibnu Sina, bos ya. Ini dulu, bos. Oh iya, ini. Al-Farabi dulu, kemudian Ibnu Sina. Oke. Setelah itu Imam Ghazali, bos. Setelah Ibnu Sina, periodenya Imam Ghazali. Mufti of Federal Territories Office. Para ulama pada masanya dan setelahnya berbicara tentang kekafirannya dan kekafiran Al-Farabi. Oke, karena filsafat, bos. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa Ibnu Sina telah bertobat. Nah, ini Ibnu Hajar ya, berpendapat bahwasanya Ibnu Sina ini telah bertobat. Oleh karena itu, kami doakan semoga beliau diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Semoga diampuni segala dosanya. Ini menurut Ibnu Hajar ya, katanya sudah bertobat di akhir-akhir itu. Oke. Kalau Al-Ghazali, Imam Ghazali juga berpendapat kalau Imam Ghazali lebih mengkritik ke filsafatnya, akidah filsafatnya. Al-Farabi juga Ibnu Sina, bos ya. Lebih ke situ. Sehingga Imam Ghazali mempunyai kitab Tahafutul Falasifah, ya kan, membantah orang-orang ahli filsafat. Imam Adz-Dzahabi menulis bahwa ayah Ibnu Sina adalah seorang penulis madhab Syiah Ismailiyah yang banyak menulis buku di bidang kedokteran, filsafat, dan logika. Namun beliau juga mengutip pendapat Ibnu Khalikan bahwa Ibnu Sina telah bertobat dari kezalimannya, ya kan, bersedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan, mengembalikan hak-hak orang yang ditindas, memerdekakan budak-budaknya, bos, menyelesaikan Al-Quran 3 hari sekali, bos, dan meninggal dunia pada hari Jumat bulan puasa, bos ya. Anda tahu sendiri kan hadisnya, orang yang meninggal pada hari Jumat, silahkan cari. Sebelum meninggal, bahkan Ibnu Sina ini mengucapkan puisi, bos. Isinya ini, bos. Sebaik-baik amalan adalah sholat. Sebaik-baik berdiam diri adalah puasa. Amal soleh yang paling bermanfaat adalah sedekah. Hati yang paling suci adalah yang berakal baik. Amalan yang paling buruk adalah riya. Dan jiwamu tidak akan pernah bersih bila menyibukkan diri dengan perdebatan. Amalan yang paling baik adalah yang bersumber dari niat yang suci. Dan niat yang paling baik adalah yang bersumber dari ilmu. Ini puisi yang diucapkan oleh Ibnu Sina menjelang kewafatannya. Oke. Imam As-Sahrastani, pakar akidah dan keyakinan, mengakui Ibnu Sina sebagai filosof Aristoteles terbaik. Wah. Yang memiliki metodologi dan teori terdalam. Imam Ibnu Katsir mengakui beliau sebagai ahli pengobatan pada masanya, mempelajari dan menguasai kajian Al-Quran sejak usia 10 tahun, kemudian mempelajari dan menguasai gagasan matematika, aljabar,
Euclides, dan Ptolemeus. Masyarakat pada masanya mengakui ilmunya, bahkan belajar darinya sejak berusia 16 tahun. Sejak usia 16 tahun itu masyarakat banyak sudah yang belajar ke Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Sina juga menguasai ilmu metafisika. Kemudian ya bos ya, teologi, fisika. Menurut Ibnu Khalikan, tulisan Ibnu Sina mencapai 100 kitab, besar maupun kecil. Di antaranya adalah Al-Qanun fit Tib, As-Shifa, An-Najat. Ini menggambarkan ya, dulu di era keemasan Islam, ilmu itu adalah segala-galanya. Ilmu apapun, ilmu dunia, bos ya, ilmu keagamaan, semuanya haus akan ilmu orang Islam itu, bos ya, haus akan ilmu. Sekarang kan haus untuk nyalain orang, oke? Nggak puas kalau nggak nyalain orang itu. Kerdil kita itu. Apalagi sekelas Pak Khalid Basalamah, kecil jika dibandingkan dengan Ibnu Sina yang katanya tidak harus diikuti. Oke, jangan minum obat Pak jika sakit Pak, cukup dengan doa saja. Sekarang kita lanjut bos. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani apakah juga seorang Syiah? Setahu saya bukan. Abdul Qadir Jailani adalah salah satu ulama dari mazhab Hanafiyah, orang yang saleh, orang yang baik. Oke, ini kan rancu ya. Pak Khalid Basalamah mengatakan Syekh Abdul Qadir itu adalah bermadhab Hanafi. Sedangkan Ustadz Salafi yang lain katanya Hambali. Kita cek. Kalau di Manaqib bos, Nurul Burhan juz 2 dijelaskan memang beliau bermadhab Hambali bos ya. Kalau di Manaqib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Awil Al-Kailani lahir 470, wafat 561 Hijriah bos ya. Iya. Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Hasani Al-Hashimi. Yurafu wa yulaqabu fituras Al-Maghribi bi Syekh Bu Alam Al-Jailani. Dia dikenal dan dilakopi julukannya dia di daerah barat bos ya. Daerah sebagian barat itu dengan Syekh Bu Alam Al-Jailani. Wabil Masyriq yang arah ke timur dia dijuluki dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Wa yurafu aidon Sultanul Auliya. Ya, dikenal juga dengan Sultanul Auliya. Wa huwa imam sufi wa faqih. Sufi, ahli fikih dalam Hambali Syafi'i, ya. Beliau adalah Hambali Syafi'i, oke. Laqabahu bi Bazillah Al-Ashhab. Dia dilakopi juga dengan Bazillah atau Bazullah, bos ya. Kemudian lakopnya juga Tajul Arifin, juga begitu. Kemudian lakopnya juga Muhyiddin. Kemudian dilakopi juga Qubdu Baghdad, bos ya. Wa ilaihi tuntasabu at-tariqatul qadiriyatu as-sufiyatu, ya. Thariqah Qadiriyah itu dinisbatkan kepada amalan-amalan ibadah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bos ya. Karena Al-Jailani yufti ala al-madhhab Syafi'i. Karena Al-Jailani yufti ala al-madhhab Syafi'i. Dia berfatwa dengan madhabnya Imam Syafi'i, bos. Bil idhafati ilal madhabil Hambali. Juga dengan menyadarkan pada madhab Hambali. Lidzalika sebab itu qala anhu berpendapat bahwasanya Imam Nawawi berpendapat qala anhu an-Nawawiyyu innahu kana syaikh Syafi'iyyati wal Hanabilati fi Baghdad. Bos ya. Dia adalah guru, bos ya, guru madhab Syafi'iyah dan Hanabilah di Baghdad. Bos ini bos ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, bukan dari madhab Hanafi bukan, tapi dari madhab Al-Hambali dan Syafi'i. Makanya masih banyak orang-orang Wahabi yang mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena ya sesuai dengan madhab para Wahabi, biasanya umumnya kan begitu ya. Oke bos, itu saja bos untuk meluruskan apa-apa yang perlu diluruskan bos ya dari Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan. Oke, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.